Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih di Jaga Channel. Nah, untuk video kali ini sekarang kita ada lemburan. Setelah motor NMAX tadi, kita lanjut ke motor Honda Beat Fi yang starter kasar. Nah, ini dia kasusnya ini. Ketika jalan, kode milnya ini nyala. Kadang-kadang ngedip-ngedip, kadang-kadang manteng katanya. Terus nggak lama mati lagi. Tapi ntar setelah lama jalan lagi, nyala lagi. Jadi dia nyala mati. Pokoknya untuk kode milnya ini dia nyala. Nah, kalau misalkan kode mil nyala saat jalan, berarti itu tandanya ada kerusakan di sistem FI. Jadi ECU tuh ngasih tahu bahwa ada kerusakan di sistem FI-nya. Apanya yang rusak? Nah, kita kan nggak tahu nih. Kalau misalkan di sininya langsung ngasih tahu kedipannya misalkan 8 kedipan atau 12 kedipan atau 52 kedipan atau 7 kedipan. Nah, itu kan udah ada catatannya. Ciri-ciri 7 kedipan tuh apa, 8 kedipan tuh apa. Nah, itu udah ada catatannya, udah ada datanya gitu loh. Nah, tapi kan sekarang kalau misalkan timbulnya nggak ngedip sesuai kode mil, maksudnya tuh gini. Jadi ngedipnya tuh nggak ada aturan gitu. Misalkan tip tiba-tiba berhenti atau enggak tip manteng terus. Nah, itu kan nggak bisa nunjukin tuh. Nah, gimana caranya kita untuk mengetahuinya bahwa kerusakan motor ini itu ada di mana? Jadi untuk kode milnya ini 7 kedipankah atau 8 kedipankah atau berapakah gitu. Nah, itu caranya jadi kita harus jumper DLC-nya khusus di motor Honda. Walaupun ini untuk motor Beat FI yang starter kasar, tapi berlaku di semua motor Honda maksudnya ya. Semua motor Honda. Matic Honda, Vario, semua. Ini berlaku. Jadi kalau misalkan ada kedipan di sini, cara ngeceknya ini kayak gini. Sekarang yang akan saya lakukan. Nah, cara ini tuh berlaku untuk semua motor Matic Honda. Jadi yang pertama kita harus jumper dulu DLC-nya supaya kita bisa melihat kode mil ini ada berapa kedipan. Untuk kabel DLC, untuk soket DLC ini ada di mana letaknya. Kalau misalkan Beat yang starter kasar, dia letaknya ada di sini. Ya, ini aki, dia ada di sini. Kalau yang starter halus adanya di sini. Kalau Vario yang 150 125 LED adanya di sini. Vario 125 bohlam adanya di depan di sini. Ya, kalau yang kayak gitu-gitu udah pada tau lah saya yakin. Cuman buat sebagian yang belum tahu ya intinya kayak gitu. Tapi buat yang sering nonton channel saya yakin pasti udah pada tahu. Oke ya. Sekarang kita buka dulu di sininya. Untuk soket DLC-nya ini untuk Honda Beat yang starter kasar ada di sini. Pokoknya untuk soket DLC ini kayak gini ya. Soket DLC ini dia nggak bakalan jauh dari area aki. Walaupun nggak nempel banget di aki, tapi dia nggak bakalan jauh. Paling sejengkal. Tuh, paling sejengkal. Kayak motor Sonic, Scoopy, apapun itu pokoknya cari di sekitar sini. Ya, Supra X125 Blade yang FI sama aja. Kayak gitu Bang ya. Nah, ini kita tinggal dimasukkan aja ininya nih. Jadi di jumper kayak gini. Untuk jumpernya ini kalau misalkan nggak pakai ginian, pakai kabel nggak masalah ya. Jumpernya di sini. Untuk cara jumper ini yang pakai kabel cari di playlist saya, tutorial injeksi udah banyak caranya. Buat yang belum tahu, tapi yang udah tahu lanjut aja. Nah, ini tinggal di jumper kayak gini. Oke ya. Di jumper lalu kita sekarang nyalakan kontak. Nah, nyalakan kontak. Atau enggak gini dah, ini nggak usah jumperan kayak gini. Takutnya ntar yang nonton ada yang nonton baru, bukan yang sering nonton channel saya, jadi ntar malah bingung. Ini jumper aja pakai kabel. Sebentar saya cari kabel dulu. Nah, ini kabelnya Bang, kayak gini. Kabelnya kayak gini lalu kita jumper di sini nih. Kita jumper, kelihatan nggak? Aduh, saya megang kamera ini susah. Jumper 2 soket sebelah kiri dengan catatan centolan ditaruh di atas. Jadi 2 soket sebelah kiri, centolannya di atas. Oke. Lalu ketika ini udah ke jumper, tinggal dinyalakan kontak untuk melihat di sini ada DTC-nya berapa. Nah, ini dia ada DTC pasti. Tuh, hitung ya. 1 2 panjang 2 kali, 1 pendek. 3 kali kedipan berarti barusan tuh 21. Coba hitung lagi Bang, panjang 10, panjang 10, 21. Nah, jadi 21 kedipan. Kalau misalkan kode milnya 21 itu menunjukkan kerusakan ada di area sensor O2. O2 tuh yang mana sih? O2 tuh sensor oksigen Bang. Dia letaknya di sini nih. Letaknya di bawah yang dekat knalpot. Kita cari ke sini Bang. Saya miring-miring nggak apa-apa ya. Nih, kita cari ke sini Bang. Yang dekat knalpot dia. Mana dia soketnya Bang? Kok nggak ada Bang soketnya Bang? Dia adanya di bawah Bang. Oh, ini nih.
Nih di sini nih, nggak kelihatan ya. Nah ini dia nih, ini kabelnya ke atas, dia jalurnya tuh ke sini. Nah kita cek nih, cek untuk 21 kerusakan di mana, bisa sensornya yang rusak yang tadi saya tunjukin ataupun hanya kabel yang putus. Sekarang kita lihat, dia jalurnya pasti ke sini. Nah ini dia kabel CKP. Nah ini nih, ini nggak kelihatan ya, sorry. Set, nah kayak gini bang. Set, nah kayak gini. Ini dia kabel sensor O2. Kita lihat dia ada yang putus apa enggak. Kita cabut dulu bang. Ininya kita cabut dulu nih. Set, biar agak angkat dikit. Oke ya. Set, oke bang. Nah ini dia bang, kelihatan. Ini dia putus bang. Nih, tuh kan. Ini kabel sensor O2. Kalau sensor O2 itu tandanya kabelnya cuma satu di Matic Honda ya. Beda lagi kalau sama Suzuki, itu ada 2 kabel. Nah jadi ini permasalahannya kalau misalkan kode yang tadi itu muncul. Nah ini permasalahannya, kabelnya putus bang. Jadi ini tinggal disambung aja. Mana sambungannya dia? Pasti di sini dia sambungannya. Nih ini dia nih. Ini dia sambungannya, kelihatan nggak? Nah ini bang, ini sambungannya nih, tuh sambungannya ini. Oke ya. Jadi ini udah jelas bahwa penyakitnya ada di sini. Kodenya tadi hanya 21 doang. Kalau misalkan ada tambahan, misalkan 21 sama 8, 21 sama 7, tinggal cek. 8 ada di TPS, 7 ada di EOT ataupun ECT, tinggal cek aja. Intinya berarti kita tinggal ngapalin kode mil, kayak gitu bang ya. Buat yang belum tahu kode mil, kalau misalkan mau saya bahas, ntar saya bahas dah, komen di bawah aja. Kalau yang ini cara ngitung kode mil ataupun tanda-tanda kode mil, ataupun yang mau gampang search di Google juga banyak untuk kode mil. Nah berarti ini tinggal nyambung bang. Pokoknya sambungin, kalau nyambung itu cari enaknya aja. Kalau misalkan kayak gini nggak enak, buka atas biar lebih aman, nggak masalah. Pokoknya cari enaknya aja ya bang ya. Kalau ini udah disambung, apa yang harus kita lakukan nih? Nah kita tinggal lihat lagi ke atas, DTC nya masih ada apa enggak. Biasanya DTC nya masih tetap ada. Jadi kalau misalkan udah ada DTC di atas, ada history di atas, kita harus reset ECU nya ya. Kita lihat sekarang DTC nya ini masih ada apa enggak. Kalau misalkan masih ada, kita harus reset ECU nya. Biasanya sih masih ada. Sekarang kita coba lihat. Oh masih ada kan, masih ada kode kedipan 21 tuh, 21. Nah ini caranya gimana? Tinggal reset ECU bang. Untuk reset ECU gampang banget, udah ada juga di tutorial saya lengkap, tutorial reset ECU Honda Beat Fi. Sekarang kita reset ECU. Simpelnya kayak gini, reset ECU. Reset ECU dulu. Ini tinggal dikontak, cepret 1 2 3 cabut, 1 2 3 pasang. Lalu kita lihat ke atas ke sini bang, lihat lagi bang. Set. Di sini dia ngedipnya sekarang jadi cepet tuh. Tip kayak gitu. Lalu matikan kontak. Nih. Matikan kontak, lalu nyalain lagi. Ini berhasil, bahwa di sini udah nggak ada DTC lagi. Kalau misalkan di jumper ininya, lalu di sini dia nggak ada kedipan alias mantang kayak gini, nah itu berarti nggak ada DTC alias motor kita ini aman, nggak ada kerusakan. Tapi bukan berarti motornya nggak ada kendala. Ada juga di sini nggak ada DTC tapi motornya berebet lah, mati-matian lah. Nah itu ada. Apanya yang rusak ya? Berarti kita tinggal coba bersih-bersihkan aja kalau misalkan belum pernah di servis. Jadi kita bisa bersihkan throttle bodinya, atau enggak cek businya, atau enggak full pumpnya kita bersihkan. Karena kan ketika bensinnya nggak lancar atau ada angin yang nggak lancar, nah itu bisa menyebabkan motor performanya jadi turun juga. Intinya sih kalau misalkan di sininya ada DTC, itu tinggal cari aja kerusakannya di mana. Tapi kalau di sininya nggak ada DTC dan motor ada kendala, nah tinggal coba diservis aja, bersihkan. Semua tutorialnya udah lengkap, udah ada di playlist tutorial injeksi, teman-teman tinggal cari aja.
Oke teman-teman ya. Nah sekarang ini semua udah beres bang. Jadi kasus kita sekarang udah clear. Saya yakin motornya ini nggak bakalan ada kedipan lagi pas lagi jalan. Jadi untuk video kali ini saya rasa cukup karena hanya itu yang ingin saya sampaikan. Saya sekarang mau rapihkan lagi. Lupa lagi, sorry. Ini cabut bang. Cabut dulu lalu pasang lagi soketnya nih. Lalu pasang soketnya. Jangan sampai menghidupkan mesin ininya masih di jumper ya. Nih, jangan. Jadi sekarang kita tinggal coba nyalakan motornya. Hidupkan nih. Nah, motornya hidup kan. Bang, ini lampu lu mati bang. Oh jarak jauh. Oh emang pakai saklar ya? Aduh lupa bang. Terang banget lampunya dia. Nah sekarang motornya udah hidup bang tuh. Ya. Oke ya. Jadi sekarang beneran beres nih sekarang nih. Assalamualaikum.